Halo pemirsa dan teman-teman TV One, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Dan sekarang apa, Pat? Berita yang sedang Lagi hangat heboh di Indonesia? Kayaknya minggu lalu itu lagi seru yang namanya kontroversi seputar tes keperawanan. Wah, itu sempat heboh juga di Facebook. Dan saya terus terang setelah mendengar itu agak mengelus dada itu. Kenapa? Apa itu? Apa maksudnya, ide di balik itu apa? Kemudian Betul. juga belum teknisnya bagaimana kalau benar-benar itu dijadikan sebuah kebijaksanaan pemerintah misalnya. Gimana cara ngujinya gitu ya? Iya. Dan apakah hanya ke perempuan atau ya pastinya hanya bisa ke perempuan lah ya? Dan itu juga akhirnya menimbulkan masalah diskriminasi gender ya. Jadi memang ini agak suatu kebijaksanaan atau wacana ya, karena masih berupa wacana yang agak ajaib dan aneh gitu. Betul. Ya. Dan kami jadi tertarik membandingkannya dengan situasi di Amerika Serikat. Apakah pernah ada nggak sih at least wacana seperti itu memunculkan tes keperawanan untuk masuk sekolah atau masuk apapun? Sejauh yang saya tahu tidak ada, Ya. karena memang di sini kita ingat bahwa ada pembedaan atau yang tegas antara masalah pribadi dengan masalah publik, ruang ya. publik dan ruang private. Jadi ini dianggap masalah perawanan itu masalah private yang tidak boleh diintervensi oleh kebijaksanaan publik. Betul. Meskipun dalam konteks sosiokultural masalah keperawanan sempat atau sering menjadi masalah juga, Pat. Sering mencuat dan bahkan menjadi wacana kebijakan. Jadi kita ingat bahwa sekarang ini akhir-akhir ini bahkan ada semacam gerakan yang dilancarkan oleh kelompok Kristen Evangelik atau konservatif yang mengedepankan program-program menjaga keperawanan. Betul. Atau yang disebut abstinence ya. dengan berbagai macam program ya. Ya. Nah, ini mungkin program skala besar yang pertama itu adalah di awal tahun 90-an, itu namanya True Love Will Wait. True Love Will Wait. Jadi cinta abadi akan menunggu sampai perkawinan gitu ya, kan. sampai perkawinan. Dan romantis. Kemudian tidak berapa lama kemudian ada gerakan The Silver Ring Thing. Ini intinya adalah anak-anak remaja berjanji untuk tidak melakukan seks pranikah, dan kemudian janji itu diwujudkan dalam bentuk cincin yang biasanya itu diberikan oleh sang ayah kepada anak gadisnya. Terus biasanya rame tuh, ada pesta dansanya, terus kemudian ada janji yang diucapkan depan komunitas gereja dan sebagainya. Jadi memang kalau dipikir-pikir agak aneh ya kalau misalnya ada pesta dansa di mana konsepnya itu adalah supaya sang anak gadis berjanji kepada ayahnya gitu kan, untuk tidak berbuat yang aneh-aneh sebelum menikah. Itu agak creepy juga sebetulnya. Creepy juga, dan ini memang didasari, dilandasi oleh Alkitab gitu ya. Dan memang ini muncul dari kepentingan gereja, kepentingan kelompok konservatif. Tapi apakah dalam konteks ini juga ada intervensi atau artinya ada pemerintah ikut campur, Pat? Artinya memberikan menjadi kebijaksanaan publik atau tidak? Nah, ini kan memang hanya gerakan masyarakat ya dari gereja. Namun waktu itu sempat muncul kontroversi di bawah masa pemerintahan Presiden Bush karena ia memberikan dana federal untuk mendukung program-program seperti ini. Maka abstinence program ini. Jadi itulah yang dipertanyakan, kenapa Amerika Serikat yang secara jelas-jelas membatasi mana lingkup negara dan mana lingkup gereja itu bisa memberikan dana untuk program-program yang dimotori oleh gereja seperti ini. Kalau dari berbagai studi bagaimana, apakah program abstinen atau pledge to be perawan itu efektif atau tidak itu? Nah, ini yang terus menjadi kontroversi juga. Tentunya pendukungnya mengatakan bahwa itulah satu-satunya cara untuk mencegah remaja melakukan seks sebelum menikah. Namun mereka yang tidak setuju mengatakan bahwa secara statistik terbukti bahwa remaja yang sudah berjanji tidak terlalu banyak berbeda dengan remaja yang tidak berjanji. Artinya banyak yang melanggar janji mereka sendiri juga gitu ya. Betul. Dan bahkan banyak di antara mereka yang justru melakukan tindakan seks secara lebih riskan, misalnya dengan tidak menggunakan alat kontrasepsi. Jadi kalau pilihan mereka yang menentang itu apa? Misalnya mengadakan pendidikan seksual kepada anak remaja gitu ya. Betul. Nah, jadi sebetulnya inti permasalahannya atau perdebatan atau wacana di dalam masyarakat meskipun bentuknya berbeda antara di Amerika Serikat dengan di Indonesia, namun intinya sama, yaitu mana polisi atau kebijakan yang lebih baik. Apakah benar-benar melarang mereka sama sekali dengan memajukan program-program abstinence dan tes keperawanan seperti ini, atau dengan memberikan pendidikan seksual, memberikan mereka pengarahan kira-kira apa konsekuensinya kalau mereka melakukan ini dan sebagainya. Dan dua kutub ini pasti akan terus berdebat dan nanti akan waktu akan membuktikan siapa atau program mana yang paling efektif mungkin gitu ya. Jadi kami akan terus memantaunya dari sini pemirsa. Menarik sekali isu ini dan kami akan terus membandingkannya dengan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat Amerika Serikat. Untuk sementara ini kami pamit dulu. Saya Patsy Widakuswara dan saya Supriyono. Kami kembalikan ke teman-teman TV One. Sampai jumpa minggu depan.